Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Faiza dengan NIM PO714251221003 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait review jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi dan radiofarmasi. Baik, adapun jurnal yang saya review kali ini yaitu jurnal dengan judul Radiosynthesis and Preclinical Evaluation of Actin Fluor, Aluminium Fluoride labeled HBED-CC FAPI, Derivatives for Imaging of Cancer-Associated Fibroblast. Yang mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2025 di Jurnal Pharmaceutical Analysis, volume 15, halaman 101.107, dengan penulis yaitu Haiyan Hong dan kolega dari beberapa institusi di Tiongkok. Sebagai ringkasan, penelitian ini mengembangkan dan mengevaluasi senyawa radiolabel baru berbasis fluor 18 aluminium fluorida HBED-CC-FAPI yang menargetkan Fibroblast Activation Protein atau disingkat FAP pada fibroblast terkait kanker. Fibroblast Activation Protein diketahui diekspresikan tinggi pada berbagai jenis kanker, sehingga menjadi target potensial untuk diagnosis dan terapi kanker. 4 turunan HBED-CC-FAPI, fluor 18 aluminium fluorida 4, fluor 18 aluminium fluorida 5, fluor 18 aluminium fluorida 6, dan fluor 18 aluminium fluorida 7. Berhasil disintesis dan diuji secara in vitro dan in vivo dengan fokus pada afinitas, pengikatan, stabilitas, distribusi biodistribusi, dan potensi untuk pencitraan PET atau positron emission tomografi. Adapun penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengonversi turunan HBED-CC FAPI berlabel gallium-68 menjadi versi fluor 18 aluminium fluorida untuk memperoleh keuntungan karakteristik fisik fluor 18. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengevaluasi stabilitas, afinitas, pengikatan, dan kinerja in vivo pada model tikus tumor. Kemudian, membandingkan hasil senyawa baru ini dengan agen pencitraan yang sudah ada, khususnya gallium-68, gallium-6, dan DOTA-FAPI 4. Metode penelitian yang dilakukan, yang pertama itu adalah sintesis, yang mana dilakukan dengan cara reaksi satu tahap oleh fluor 18 aluminium fluorida, chelation, dari turunan HBED-CC-FAPI 4 dan 7. Kemudian dilakukan uji stabilitas, di mana ini dilakukan secara in vitro dalam etanol dan salin, serta pengujian stabilitas plasma pada tikus. Selanjutnya yaitu uji sel dengan menggunakan sel Fibroblast Activation Protein, HT1080 Human Fibroblast Activation Protein, dan FAP negatif, HT1080 untuk mengukur pengikatan spesifik. Kemudian dilakukan pencitraan positron emission tomografi atau CT dengan menggunakan tikus dengan tumor U87MG FAP+ pada interval waktu 30-180 menit pasca injeksi. Selanjutnya biodistribusi dengan mengukur akumulasi radioaktivitas di berbagai organ dan tumor dan tanpa uji blocking menggunakan DOTA-FAPI 4. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu keempat kandidat fluor 18 aluminium fluorida HBED-CC-FAPI berhasil disintesis dengan efisiensi pelabelan yang tinggi yaitu sekitar 69 hingga 80% dan kemurnian radiokimia di atas 95%. Uji stabilitas menunjukkan semua senyawa tetap stabil lebih dari 90% selama 2 jam di etanol dan salin, serta memiliki stabilitas plasma yang baik. Pengujian in vitro pada sel Fibroblast Activation Protein positif memperlihatkan pengikatan spesifik yang tinggi dengan lebih dari 90% penghambatan pada uji blocking, sedangkan pada sel FAP negatif tidak ditemukan uptake signifikan. Hasil pencitraan PET atau CT pada tikus dengan tumor FAP positif menunjukkan bahwa semua kandidat mampu terakumulasi dengan cepat di tumor. Namun, fluor 18 aluminium fluorida 6 menonjol dengan uptake dan retensi tumor tertinggi serta kontras citra yang optimal. Hasil pada pengujian biodistribusi juga mengkonfirmasi bahwa fluor 18 aluminium fluorida 6 memiliki akumulasi tumor yang lebih tinggi dibandingkan kandidat lainnya maupun gallium-68, gallium-6. Keunggulan ini ditambah dengan sifat fisik fluor 18 yang mendukung pencitraan jarak jauh dan resolusi tinggi, sehingga menjadikan fluor 18 aluminium fluorida 6 kandidat yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut dalam aplikasi klinis. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama, kelebihan dari penelitian ini yaitu menghadirkan metode sintesis sederhana dan efisien untuk fluor 18 Fibroblast Activation Protein Inhibitor. Kemudian, uji biologis komprehensif secara in vitro dan in vivo menunjukkan kinerja yang tinggi. Kemudian membandingkan langsung dengan standar emas yang ada, yaitu gallium-68 dan gallium-6 dan DOTA-FAPI 4. Dan yang terakhir itu adalah potensi translasi klinis yang besar karena sifat fisik fluor 18 yang menguntungkan. Adapun kelemahan dari penelitian ini yaitu studinya terbatas pada model hewan dan belum ada data klinis pada manusia. Selanjutnya, uptake pada tulang sedikit lebih tinggi pada fluor 18 aluminium fluorida 6 meski tidak signifikan secara klinis. Dan yang terakhir, tidak mengeksplorasi toksisitas jangka panjang atau efek samping yang potensial terjadi. Berdasarkan hal tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian ini berhasil mengembangkan 4 turunan fluor 18 aluminium fluorida HBED-CC-FAPI dengan fluor 18 aluminium fluorida 6 sebagai kandidat paling menjanjikan untuk pencitraan positron emission tomografi pada kanker Fibroblast Activation Protein positif.
Senyawa ini memiliki efisiensi pelabelan yang tinggi, pengikatan yang spesifik, uptake tumor yang unggul, serta keuntungan praktis dari isotop fluor-18, yang kemudian tahap selanjutnya yang direkomendasikan adalah uji klinis untuk membuktikan efektivitas dan keamanan pada pasien kanker. Baik, sekian pemaparan saya terkait review jurnal yang berjudul Radiosynthesis and Preclinical Evaluation of Fluor Aluminium Fluoride Labeled HBE Disease Derivatives for Imaging of Cancer Associated Fibroblasts.